Rahasia pola makan dokter bedah jantung dunia, makanan yang mereka konsumsi dan hindari. Pernahkah Anda bertanya-tanya, makanan seperti apa yang dikonsumsi setiap hari oleh para dokter bedah jantung terbaik di dunia? Bagaimana mereka bisa tetap sehat hingga usia yang sangat panjang? Dan makanan apa yang justru mereka hindari untuk menjaga kesehatan jantung mereka? Dalam panduan ini, kami akan membagikan rekomendasi sederhana namun sangat berharga yang dapat mengubah hidup Anda. Semua ini berdasarkan pengalaman nyata dari 3 pakar jantung ternama dunia yang telah membuktikan bahwa menjaga kesehatan jantung bukanlah hal yang mustahil. Michael DeBakey, seorang dokter bedah jantung legendaris dari Amerika Serikat, yang menjalani hidup hingga usia 99 tahun dengan kondisi fisik yang luar biasa. Dr. Ellsworth Wareham, seorang dokter bedah jantung yang mencapai usia luar biasa, yaitu 104 tahun, dengan gaya hidup sehat yang konsisten. Dr. Leo Bauria, seorang ahli yang menekankan pentingnya pola hidup seimbang untuk menjaga jantung tetap kuat sepanjang usia. Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap berbagai kebiasaan pagi yang tanpa disadari dapat merusak jantung, serta perubahan pola makan sederhana yang telah terbukti mampu menjaga kesehatan tubuh selama puluhan tahun. Anda juga akan mengetahui jenis makanan ampuh yang dapat membantu membersihkan pembuluh darah secara alami dari dalam, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung secara signifikan. Jangan lewatkan informasi penting ini, karena di sini Anda akan belajar bagaimana ketiga dokter bedah jantung ini berhasil menantang usia, tetap bugar, dan membuktikan bahwa memiliki jantung yang sehat adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh siapa saja, termasuk Anda. Mari kita pahami lebih dalam mengenai bagaimana serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama gangguan jantung di usia lanjut. Banyak orang tidak menyadari bahwa gaya hidup sehari-hari justru menjadi faktor utama yang memperbesar risiko penyakit ini. Namun, kabar baiknya adalah, dengan mengikuti panduan sederhana yang telah diterapkan oleh Dr. Leo Bauria, Anda juga bisa menjaga kesehatan jantung Anda dengan lebih baik. Yang perlu diingat, metode yang diajarkan oleh Dr. Bauria bukanlah solusi instan atau trik ajaib. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa kesehatan jantung adalah hasil dari sistem yang terintegrasi, di mana setiap aspek gaya hidup, mulai dari pola makan, kebiasaan harian, hingga aktivitas fisik, memegang peranan penting. Dengan menerapkan pola hidup yang seimbang, Anda bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Simak informasi lengkapnya dalam panduan ini dan mulailah langkah kecil untuk memiliki jantung yang lebih kuat dan sehat dari sekarang. 1. Jalani hidup seolah-olah dalam 2 hari. Salah satu kebiasaan paling penting yang selalu diterapkan oleh Dr. Leo Bauria adalah bangun pagi. Kebiasaan ini bukan sekadar rutinitas biasa, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidupnya. Bangun pagi bukan hanya memberinya awal yang produktif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga vitalitas tubuh serta kesuksesan karirnya yang panjang. Setiap harinya, Dr. Bauria memulai pagi antara pukul 5 hingga 6 pagi. Kebiasaan ini sudah ia lakukan sejak usia muda dan terbukti memberikan dampak luar biasa pada produktivitas serta energi yang ia rasakan sepanjang hari. Bahkan, dengan nada bercanda, ia sering mengatakan bahwa orang yang bangun pagi seakan-akan memiliki 2 kali kehidupan dalam sehari, karena mereka bisa melakukan lebih banyak hal dibandingkan mereka yang bangun siang. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Bangun pagi hanya bisa memberikan manfaat jika tubuh mendapatkan waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Oleh karena itu, Dr. Bauria menyarankan untuk tidur lebih awal, idealnya antara pukul 21 hingga pukul 22 malam. Jika seseorang terbiasa tidur larut malam, maka manfaat bangun pagi akan sulit dirasakan karena tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan diri. 2. Mulailah hari dengan kebiasaan baik untuk jantung. Selain memiliki pola tidur yang baik, Dr. Bauria juga menekankan betapa pentingnya memulai hari dengan cara yang sehat untuk jantung dan pembuluh darah. Salah satu aspek yang sangat diperhatikannya adalah sarapan. Menurut Dr. Bauria, banyak orang yang keliru dalam memilih menu sarapan. Misalnya, pola makan ala barat yang terdiri dari telur dan kopi ternyata bukan pilihan terbaik untuk kesehatan jantung. Bahkan, ia memperingatkan bahwa minum kopi saat perut kosong di pagi hari bisa meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Mengapa demikian? Ketika perut belum terisi makanan, asam lambung akan naik dan dapat mengiritasi dinding lambung. Jika kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus, risiko terkena gastritis atau bahkan luka lambung, ulkus, akan meningkat. Oleh sebab itu,
Sarapan yang tepat harus mengandung nutrisi seimbang yang mampu memberikan energi dan menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang pagi. Dr. Bauria juga mengingatkan bahwa sarapan yang terlalu ringan atau tinggi gula dan karbohidrat sederhana tidak akan membuat kenyang lebih lama. Sebaliknya, hal ini justru bisa memicu fluktuasi kadar gula darah, yang dalam jangka panjang dapat membahayakan kesehatan jantung. Sebagai langkah sederhana namun sangat bermanfaat, Dr. Bauria menyarankan untuk meminum segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Untuk memudahkan, Anda bisa meletakkan segelas air di dekat tempat tidur agar langsung bisa diminum saat membuka mata di pagi hari. Aktivitas sederhana ini membantu tubuh untuk benar-benar terbangun, memperlancar sirkulasi darah, serta mengaktifkan sistem pencernaan agar lebih siap menyerap nutrisi dari makanan. Minum air putih di pagi hari juga memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh sejak awal hari, Anda akan merasakan energi yang lebih stabil sepanjang pagi dan menghindari dehidrasi yang bisa memperberat kerja jantung. Mulailah menerapkan kebiasaan sederhana ini setiap hari, dan rasakan perubahan nyata pada kesehatan serta kualitas hidup Anda. 3. Awali hari dengan olahraga ringan untuk kesehatan jantung dan tubuh. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan adalah melakukan olahraga ringan di pagi hari. Dr. Leo Bauria sangat menekankan bahwa olahraga tidak harus berat atau melelahkan. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesederhanaan dalam menjalankannya, sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia atau kondisi fisik. Memulai hari dengan beberapa gerakan ringan jauh lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan diri untuk menjadi atlet profesional. Tidak perlu melakukan latihan yang terlalu intens, cukup dengan meregangkan otot-otot utama seperti leher, lengan, kaki, serta tubuh bagian atas. Gerakan sederhana ini memiliki berbagai manfaat, antara lain. Pertama, merangsang tubuh setelah semalaman beristirahat. Kedua, melancarkan sirkulasi darah sehingga tubuh lebih segar dan bugar. Ketiga, meningkatkan metabolisme, membantu tubuh lebih efisien dalam membakar energi. Keempat, mengurangi kekakuan otot dan sendi, sehingga tubuh lebih siap menghadapi aktivitas sepanjang hari. Kebiasaan sederhana ini tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan suasana hati dan semangat untuk menjalani hari. Menurut Dr. Bauria, olahraga pagi yang ringan dapat membantu melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam meningkatkan rasa bahagia dan mengurangi stres. Bahkan, hanya dengan meluangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan stretching atau peregangan, Anda bisa mendapatkan tambahan energi dan kekuatan yang cukup untuk memulai hari dengan lebih baik. Jika dilakukan secara rutin, tubuh akan terasa lebih ringan, lebih aktif, dan lebih siap menjalani aktivitas tanpa mudah lelah. 4. Tersenyum di depan cermin, ritual sederhana yang membawa kebahagiaan. Selain menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental dan emosional juga sama pentingnya. Oleh karena itu, Dr. Bauria memiliki satu kebiasaan kecil yang ia anjurkan untuk dilakukan setiap pagi setelah minum air dan berolahraga, yaitu tersenyum di depan cermin. Mungkin terdengar sepele, tetapi kebiasaan ini memiliki dampak psikologis yang besar. Menurut berbagai penelitian, saat kita tersenyum, otak akan menerima sinyal positif yang dapat meningkatkan suasana hati. Senyuman juga dapat merangsang tubuh untuk memproduksi hormon kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin, yang berperan dalam mengurangi stres dan membuat kita merasa lebih bahagia. Bahkan jika Anda sedang merasa lelah, sedih, atau kurang bersemangat, senyuman sederhana dapat membantu memperbaiki suasana hati dan memberikan energi positif untuk menjalani hari. Dr. Bauria percaya bahwa ritual kecil ini bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup, membuatnya lebih cerah, lebih optimis, dan lebih siap menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih positif. Mulailah membiasakan diri untuk tersenyum setiap pagi, dan lihat bagaimana perubahan kecil ini bisa membuat hari Anda lebih menyenangkan dan penuh semangat. 5. Sarapan dengan porsi yang cukup dan nutrisi seimbang. Banyak orang sering mengabaikan sarapan atau bahkan sengaja melewatkannya dengan alasan tidak lapar atau terlalu sibuk. Namun, Dr. Leo Bauria percaya bahwa sarapan adalah fondasi utama untuk hidup sehat. Menurutnya, makanan pertama yang dikonsumsi di pagi hari akan sangat menentukan energi, keseimbangan hormon, serta performa tubuh dan otak sepanjang hari. Ia menekankan bahwa sarapan tidak boleh sekadar mengenyangkan, tetapi juga harus bernutrisi tinggi. Sarapan yang baik akan membantu menstabilkan kadar gula darah,
memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas, serta mencegah rasa lapar berlebihan yang bisa menyebabkan ngemil tidak sehat di siang hari. Sebagai contoh, Dr. Bauria merekomendasikan beberapa pilihan menu sarapan sehat yang bisa dikombinasikan agar memberikan manfaat maksimal. Oatmeal, sumber serat yang baik untuk kesehatan pencernaan, dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mentega berkualitas baik, mengandung lemak sehat yang bermanfaat untuk otak dan metabolisme tubuh. Telur, sumber protein yang tinggi serta mengandung kolin, yang penting untuk kesehatan otak dan sistem saraf. Buah segar, kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Kacang-kacangan atau biji-bijian, sumber lemak sehat yang dapat meningkatkan energi dan menyehatkan jantung. Selain itu, Dr. Bauria juga menyarankan agar menghindari sarapan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan seperti roti putih, sereal manis, atau minuman tinggi gula karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang berujung pada kelelahan dan rasa lapar berlebihan dalam waktu singkat. Ia juga menekankan bahwa melewatkan sarapan dapat berdampak negatif pada kesehatan dalam jangka panjang. Tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga bisa memperlambat metabolisme, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, serta memicu keinginan makan berlebih di siang dan malam hari. Oleh karena itu, rutin sarapan dengan menu bergizi seimbang adalah kebiasaan penting yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 6. Makan dengan porsi yang wajar dan pola makan yang seimbang. Selain sarapan yang sehat, Dr. Bauria juga menekankan bahwa porsi makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Menurutnya, seseorang tidak perlu terlalu ketat dalam berdiet, tetapi harus memiliki pemahaman yang baik tentang makanan yang dikonsumsi serta bagaimana dampaknya terhadap tubuh. Saat masih muda, Dr. Bauria pernah mencoba berbagai metode diet, termasuk diet Kemin, yang berfokus pada menghindari makanan yang sulit dicerna untuk meringankan kerja sistem pencernaan. Dalam pola makan ini, ia mengurangi konsumsi gula dan produk olahan tepung, karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan meningkatkan risiko obesitas serta penyakit metabolik. Garam berlebihan, karena dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani kerja jantung. Makanan tinggi serat dalam jumlah besar, karena beberapa jenis serat dapat memperlambat pencernaan dan menyebabkan gangguan pada saluran cerna jika dikonsumsi dalam porsi yang tidak seimbang. Sebagai gantinya, ia lebih memilih makanan yang lebih mudah dicerna tetapi tetap kaya nutrisi, seperti daging dan ikan yang direbus atau dipanggang, karena mengandung protein tinggi tanpa tambahan lemak berlebih dari proses penggorengan. Sayuran segar, yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan untuk menjaga sistem imun tubuh tetap kuat. Makanan berbasis protein nabati, seperti tahu dan tempe, yang merupakan sumber protein sehat serta lebih mudah dicerna oleh tubuh. Salah satu prinsip yang selalu ia pegang adalah menghindari gula tambahan dalam waktu lama, karena gula merupakan salah satu faktor utama yang dapat merusak kesehatan metabolisme. Namun, setelah melakukan banyak penelitian, Dr. Bauria menemukan bahwa coklat hitam dengan kandungan kakao 90% memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh. Coklat ini mengandung flavonoid, sejenis antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, serta melindungi kesehatan jantung dan otak. Namun, ia juga menegaskan bahwa tidak semua coklat memiliki manfaat yang sama. Hanya coklat dengan kadar gula rendah dan kandungan kakao tinggi yang memiliki manfaat kesehatan. Coklat yang tinggi gula justru bisa berdampak buruk bagi tubuh, karena dapat meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Untuk mengontrol asupan lemak dan karbohidrat tanpa mengorbankan rasa, Dr. Bauria merekomendasikan agar makanan utama sehari-hari berfokus pada sumber protein berkualitas tinggi, seperti daging tanpa lemak dan ikan segar, yang kaya akan protein dan asam lemak omega 3 yang baik untuk jantung. Produk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan, yang menyediakan protein tanpa lemak jenuh berlebih. Keju berkualitas tinggi dalam jumlah moderat, sebagai sumber kalsium dan protein. Buah-buahan segar, yang memberikan serat alami dan antioksidan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sayuran hijau, yang kaya akan vitamin dan mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga keseimbangan elektrolit. Jika ingin mengonsumsi sesuatu yang manis, Dr. Bauria lebih menyarankan madu alami sebagai pengganti gula. Madu memiliki banyak manfaat kesehatan, antara lain kaya akan vitamin dan mineral, sehingga memberikan nutrisi tambahan bagi tubuh.
Memiliki efek antibakteri alami, yang dapat membantu meningkatkan sistem imun dan melindungi tubuh dari infeksi. Mengandung antioksidan, yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa meskipun madu lebih sehat dibandingkan gula pasir, tetap harus dikonsumsi dalam jumlah wajar untuk menghindari dampak negatif pada kadar gula darah. Kesimpulan, makan dengan kesadaran dan pola hidup seimbang. Dr. Bauria selalu mengedepankan prinsip hidup dengan keseimbangan. Ia tidak percaya pada diet ketat yang terlalu membatasi seseorang dari makanan tertentu, tetapi lebih menekankan pentingnya memahami kualitas makanan dan dampaknya terhadap kesehatan. Dengan mengatur porsi makan yang wajar, memilih makanan yang penuh nutrisi, dan menghindari zat-zat berbahaya seperti gula tambahan dan makanan olahan, setiap orang dapat membangun gaya hidup sehat yang tidak hanya memperpanjang umur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Mulailah dengan langkah kecil seperti memperbaiki pola sarapan, memilih makanan yang lebih sehat, dan mengontrol porsi makan, agar tubuh tetap bertenaga dan sehat hingga usia lanjut. Menariknya, baik Dr. Leo Bauria maupun Michael DeBake, seorang dokter bedah jantung ternama dunia, memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki dalam menjaga kesehatan jantung dan memperpanjang usia. Sebagai seorang ahli bedah jantung yang telah menangani ribuan pasien dengan berbagai kondisi kardiovaskular, Michael DeBake percaya bahwa berjalan kaki adalah salah satu strategi paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung tanpa memerlukan alat atau latihan berat. Ia menekankan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh, di antaranya melancarkan sirkulasi darah, sehingga membantu mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Memperkuat jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, membantu mengelola berat badan, mengurangi risiko obesitas yang menjadi faktor utama penyakit jantung, menurunkan kadar stres dan meningkatkan mood, karena aktivitas fisik dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang memberikan efek menenangkan, meningkatkan kesehatan sendi dan otot, terutama bagi mereka yang mulai memasuki usia lanjut. Namun, DeBake menegaskan bahwa cara berjalan juga harus diperhatikan. Ia menyarankan untuk berjalan dengan ritme yang bervariasi, mulai dari kecepatan sedang hingga agak cepat, agar tubuh tidak hanya terbiasa dengan satu jenis gerakan, tetapi juga melatih daya tahan jantung dan kekuatan pembuluh darah tanpa memberikan tekanan berlebihan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, DeBake sering mengatakan bahwa berjalan kaki adalah meditasi dalam gerakan, karena aktivitas ini juga dapat membantu mengelola stres, menenangkan pikiran, serta meningkatkan konsentrasi. Dengan rutin berjalan kaki, tubuh dan pikiran akan terasa lebih segar dan siap menghadapi hari dengan lebih baik. Selain berjalan kaki, Michael DeBake juga menjalani rutinitas pagi yang sangat disiplin untuk menjaga kesehatannya tetap prima. Baginya, kunci umur panjang tidak hanya terletak pada pola makan, tetapi juga dalam bagaimana seseorang memulai harinya. Setiap hari, DeBake bangun sekitar pukul 4 pagi dan langsung memulai hari dengan latihan fisik ringan. Ia percaya bahwa aktivitas fisik di pagi hari sangat penting untuk mengaktifkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, serta membantu menjaga stamina sepanjang hari. Beberapa latihan yang selalu ia lakukan antara lain: pull up sebanyak 15 kali, untuk memperkuat otot lengan dan punggung. Squat sebanyak 15 kali, untuk melatih kekuatan kaki dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Gerakan pemanasan ringan lainnya, yang bertujuan untuk meregangkan otot dan menghindari cedera. Sekitar 1 jam setelah bangun dan berolahraga, DeBake melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat kerjanya. Rutinitas ini tidak hanya membuatnya tetap aktif, tetapi juga membantunya mengatur pikiran, merencanakan aktivitas hari itu, serta mengurangi ketegangan mental sebelum memulai pekerjaan. Setelah tiba di tempat kerja, barulah ia menikmati sarapan sehat yang telah disiapkan sebelumnya. Meskipun sangat disiplin dalam menjalani gaya hidup sehat, Michael DeBake tidak terlalu ketat dalam berdiet. Ia tidak percaya pada pola makan yang ekstrim, tetapi lebih menekankan keseimbangan nutrisi dan pemilihan bahan makanan yang tepat. Namun, ada 2 jenis makanan yang secara konsisten ia hindari, yaitu mentega. Ia percaya bahwa mengurangi konsumsi mentega dapat membantu menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang, karena mentega mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Daging berlemak, ia memilih daging tanpa lemak atau ikan sebagai sumber protein,
karena daging berlemak dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, DeBake memiliki beberapa kebiasaan makan yang membantu menjaga kesehatannya, seperti menghindari makanan yang digoreng. Sebagai gantinya, ia lebih memilih memanggang atau mengukus makanan, karena metode ini lebih sehat dan tidak menambah lemak trans yang berbahaya bagi jantung. Memperbanyak konsumsi sayuran. Sayuran kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan pembuluh darah. Membagi porsi makan menjadi 2 bagian. Kebiasaan unik DeBake adalah membagi porsi makanannya menjadi 2, di mana setengahnya dimakan saat malam dan sisanya disimpan untuk sarapan keesokan harinya. Cara ini membantunya menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menghindari makan berlebihan sebelum tidur. Sebagai contoh, berikut adalah menu makanan yang biasa dikonsumsi DeBake dalam sehari. Sarapan, sereal sehat dengan tambahan kacang-kacangan serta secangkir teh hitam, yang kaya akan antioksidan dan baik untuk kesehatan jantung. Makan siang, sup kacang atau salmon panggang yang disajikan dengan sayuran segar, memberikan kombinasi yang kaya akan protein, serat, dan lemak sehat. Makan malam, menu ringan namun tetap bernutrisi, seperti salad dengan tambahan sumber protein, ikan atau ayam, dan sedikit minyak zaitun. Menurutnya, menjaga kesehatan tidak berarti harus mengorbankan kenikmatan dalam makan, tetapi lebih kepada membuat pilihan yang cerdas agar tubuh tetap mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa memberikan beban berlebih pada sistem metabolisme. Dari pengalaman Dr. Leo Bauria dan Michael DeBake, dapat disimpulkan bahwa kesehatan jantung dan umur panjang bukanlah hasil dari satu kebiasaan saja, melainkan kombinasi dari berbagai faktor. Beberapa poin penting yang bisa kita pelajari dari mereka adalah rutin berjalan kaki untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat pembuluh darah, dan meningkatkan stamina. Memulai hari dengan olahraga ringan, seperti peregangan atau latihan kekuatan sederhana untuk mengaktifkan tubuh. Menghindari makanan yang merusak kesehatan jantung, seperti mentega berlebihan, daging berlemak, serta makanan gorengan. Memilih metode memasak yang lebih sehat, seperti memanggang atau mengukus, untuk menjaga kandungan nutrisi makanan. Makan dengan porsi yang wajar, serta membagi porsi makan untuk menjaga kadar energi tetap stabil sepanjang hari. Dengan mengikuti pola hidup sehat ini, kita dapat meningkatkan kualitas hidup, menjaga tubuh tetap bugar hingga usia lanjut, serta mengurangi risiko penyakit jantung dan gangguan metabolisme. Mulailah dari langkah kecil yang bisa Anda terapkan sehari-hari, dan rasakan sendiri perubahan positifnya. Menurut Michael DeBake, salah satu ahli bedah jantung paling berpengaruh di dunia, ancaman terbesar bagi kesehatan jantung bukan hanya kolesterol atau pola makan yang buruk, tetapi stres yang tidak terkendali. Ia percaya bahwa mengelola stres dengan cara yang sehat dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan jantung. Salah satu kebiasaan buruk yang menurutnya berbahaya adalah konsumsi alkohol dalam jumlah besar, yang justru dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan memperburuk kondisi tubuh secara keseluruhan. Sebagai gantinya, DeBake memilih cara-cara sederhana untuk menghilangkan stres, yang bisa diterapkan oleh siapa saja tanpa harus mengandalkan obat-obatan atau kebiasaan tidak sehat. Beberapa metode favoritnya antara lain. 1. Menonton film komedi. DeBake percaya bahwa tertawa adalah terapi terbaik untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Ia sering menyempatkan diri menonton film komedi untuk membantu pikirannya tetap rileks dan menjaga suasana hati tetap positif. 2. Menikmati alam. Ia sering meluangkan waktu untuk berjalan di taman, atau sekadar menikmati udara segar. Menurutnya, berada di alam terbuka dapat membantu menenangkan pikiran dan menyeimbangkan emosi. 3. Berenang di sungai. Aktivitas ini bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga cara bagi DeBake untuk merasa lebih segar dan bebas dari stres. Sensasi air yang menyejukkan serta gerakan tubuh yang aktif membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan kesehatan jantungnya. Selain itu, DeBake juga memperingatkan tentang 2 musuh utama kesehatan lainnya, yaitu rasa bosan dan konsumsi minyak berlebih. Ia berpendapat bahwa menjaga semangat hidup adalah kunci utama untuk mempertahankan kesehatan jantung. Ia menegaskan bahwa banyak orang mengalami masalah jantung bukan hanya karena pola makan yang buruk, tetapi juga karena kehilangan gairah dalam menjalani hidup. Menurutnya, mereka yang tiba-tiba berhenti bekerja dan menjadi pasif justru lebih rentan mengalami serangan jantung. Oleh karena itu, hingga usia lanjut, DeBake tetap aktif memberikan kuliah umum dan terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah.
Ia juga secara tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah merokok, karena tahu betul dampak buruknya bagi kesehatan jantung dan paru-paru. Di sisi lain, Dr. Ellsworth Wareham, seorang ahli bedah jantung yang berhasil hidup hingga usia 104 tahun, memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Ia menekankan bahwa pola makan berbasis nabati adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Wareham menemukan bahwa pasien yang mengonsumsi makanan nabati memiliki pembuluh darah yang lebih bersih dan fleksibel, sementara mereka yang banyak mengonsumsi daging hewani cenderung mengalami penumpukan kolesterol dan kalsium yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Keputusan Wareham untuk beralih ke pola makan nabati tidak datang begitu saja. Selama bertahun-tahun sebagai dokter bedah jantung, ia melihat banyak pasien yang harus kehilangan jari, kaki, atau bahkan nyawa akibat penyakit pembuluh darah yang berhubungan dengan pola makan buruk. Pengalaman ini membuatnya memutuskan untuk mengubah pola makan sejak usia 50 tahun dan menerapkan pola hidup sehat hingga akhir hayatnya. Bahkan di usia 99 tahun, Wareham tetap aktif mengemudi sendiri, mengurus kebun, dan menjalani gaya hidup yang dinamis. Ia sering bercanda bahwa ia hampir tidak pernah sakit, karena tubuhnya sudah terbiasa dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang cukup. Selama perjalanan medisnya ke berbagai negara di Asia, Wareham menyadari bahwa penyakit jantung di sana berbeda dengan di negara-negara barat. Ia menemukan bahwa orang-orang di Asia lebih jarang mengalami penyakit jantung akibat gaya hidup, karena mayoritas dari mereka mengonsumsi lebih banyak makanan nabati. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa pola makan berbasis tumbuhan adalah solusi terbaik untuk kesehatan arteri dan jantung. Wareham menjalani pola makan yang sangat disiplin. Ia hanya makan 2 kali sehari, yaitu sarapan dan makan siang, yang selalu selesai sebelum pukul 4 sore. Berikut adalah contoh menu makanan sehari-harinya. Sarapan, semangkuk besar sereal gandum utuh yang direndam dengan susu kedelai, disertai buah segar dan segenggam kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhan protein dan lemak sehat. Camilan, roti gandum dengan selai kacang alami, serta segelas jus jeruk segar. Makan siang, sup kacang, sayuran segar, serta tambahan kacang-kacangan seperti kenari, almond, dan kacang tanah. Minuman, Wareham hanya mengonsumsi air putih dan jus jeruk segar, dan memastikan dirinya minum setidaknya 6 gelas air per hari. Ia juga memiliki kebiasaan unik, yaitu setiap kali melihat air mancur atau sumber air, ia akan berhenti sejenak untuk minum, agar tubuhnya tetap terhidrasi dengan baik. Menariknya, Wareham tidak selalu menjalani pola makan nabati sejak kecil. Ia tumbuh di lingkungan peternakan, terbiasa makan daging dan produk susu setiap hari. Namun, setelah memahami dampaknya bagi kesehatan jantung, ia memutuskan untuk beralih ke pola makan yang lebih sehat setelah berusia 50 tahun. Ia mengganti menu harian dengan lebih banyak biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran. Sesekali ia masih mengonsumsi produk susu, telur, dan ikan seperti salmon, yang menurutnya tetap memberikan manfaat bagi tubuh. Wareham percaya bahwa setiap orang bisa mengubah pola makan mereka kapan saja, tanpa harus menunggu usia tertentu. Ia berpendapat bahwa dalam waktu 3 bulan saja, seseorang sudah bisa beradaptasi dengan pola makan baru dan mulai merasakan manfaatnya. Menurutnya, setelah menjalani pola makan sehat, tubuh akan terasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan lebih sehat secara keseluruhan. Dari pengalaman Dr. Michael DeBake dan Dr. Ellsworth Wareham, kita bisa belajar bahwa menjaga kesehatan jantung bukan hanya tentang menghindari makanan berlemak atau berolahraga, tetapi juga mengelola stres, menjaga pola makan yang sehat, serta tetap aktif secara fisik dan mental. Kebiasaan sederhana seperti tertawa, berjalan kaki, menikmati alam, dan memilih makanan yang tepat ternyata memiliki dampak besar terhadap kesehatan jantung dan umur panjang. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebiasaan mereka menginspirasi Anda untuk menjalani hidup lebih sehat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia.